Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hassa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtida'a wajhillahi wa ghurri wa sawabih wa mardatih min Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menjelaskan apa itu mantik. Ilmu mantik itu memiliki dua definisi. Yang pertama, definisi secara lugawi, secara bahasa. Yang kedua, definisi secara istilahi, secara istilah. Mantik secara bahasa itu memiliki dua arti. Yang pertama, an-nutqul zahiri. Yang kedua, an-nutqul batini. An-nutqul zahiri, berbicara secara zahir. Jadi mantik itu artinya berbicara. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menghikayatkan ucapannya Nabi Sulaiman, wa ullimna mantiqat tayr, dan kami diajarkan mantiqat tayr, bicaranya burung-burung. Nah, di situ Nabi Sulaiman memakai lafaz mantik. Berarti mantik itu artinya adalah berbicara. Kemudian arti mantik secara lugawi yang kedua adalah an-nutqul batin, berbicara bukan secara zahir tapi secara batin, yakni berpikir. Berpikir juga itu dinamakan mantik. Sebagaimana biasanya orang-orang mantik mereka berkata, al-insanu, manusia itu hayawanun natik, adalah makhluk hidup natik yang bisa berpikir. Mereka pakai kata natik. Nah, natik itu kan artinya kan berpikir, bisa memahami sesuatu. Berarti bisa kita artikan mantik secara bahasa itu memiliki arti berbicara dan juga memiliki arti berpikir. Kemudian mantik secara istilah itu adalah alatun qanuniyatun taqsimu mura'atuhu az-zihna anil khata'i fil fikr. Itu adalah suatu alat, suatu wasilah yang dimana dengan alat wasilah tersebut, jika kita mentelitinya, kita mempelajarinya dengan hati-hati, taqsimu mura'atuhu az-zihna anil khata'i fil fikr, maka akan menjaga pola pikir logika kita daripada kesalahan di dalam berpikir. Artinya, siapa yang mempelajari alat tersebut, yakni ilmu mantik, bukan hanya sekedar belajar, melainkan dia mempelajari ilmu mantik itu dengan dia mentelitinya, dia mentelaahnya, dia mutola'ah, dia muzakarah, secara hati-hati dia mempelajarinya, maka segala macam pola pikir dia, logika dia, itu pasti akan benar, akan lurus, dan memudahkan dia untuk mempelajari seluruh bidang-bidang syariat. Mau itu tafsir, mau itu Quran, mau itu hadis, mau itu mustalahul hadis, mau itu fikih, mau itu usul fikih, segala macam bidang-bidang syariat, itu pasti dengan kita mempelajari ilmu mantik dan memperhatikannya secara teliti, maka kita akan bisa memahami semua bidang-bidang syariat, dan bukan cuma bidang syariat, melainkan seluruh bidang-bidang pengetahuan. Nah, jadi itu yang dinamakan ilmu mantik. Khulasah daripada apa yang kita bahas tadi mengenai definisi mantik, berarti mantik itu memiliki dua arti, yakni mantik secara lugawi, secara bahasa, dan mantik secara istilah. Mantik secara bahasa itu memiliki dua arti, an-nutqul zahiri, an-nutqul batini, berbicara dan juga berpikir. Dan mantik secara istilah itu adalah alatun qanuniyatun taqsimu mura'atuhu az-zihna anil khata'i fil fikr. Yaitu adalah suatu alat, suatu wasilah, suatu peraturan-peraturan hukum yang dimana jikalau kita mempelajarinya dengan hati-hati, dengan benar, dengan mutola'ah, dengan muzakarah, itu akan mempermudah kita di dalam mempelajari segala macam bidang-bidang ilmu pengetahuan, baik itu ukhrawi atau itu duniawi. Ini dari Al-Fakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.